jangan pernah ngatur Tuhan. Kadang kita lupa fungsi berdoa tuh meminta kan, bukan memaksa. Gue nggak tahu ini sesuai jawaban yang seharusnya, tapi nggak tahu senangnya. Tapi gue selama gue menjadi Muslim, selama ini gue ngerasa gue jarang sholat, jarang ibadah segala macam. Tapi yang bikin gue rajin itu gue ngerasain doa gue dikabulin dan gak sekali. Stay on track. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Stay on Track. Episode kali ini sedikit berbeda ya? Betul. Berbeda. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Iya. Dan emang harus terus ada inovasi. Yes. Kita nggak cuma ngobrol-ngobrol berdua nih. Betul. Ya Kali kan? ini tag teamnya combo ya. Combo. Wih, luar biasa. Yes. Kita kedatangan Rama dan Yaka. Rama dan Yaka. Raka dan Yama. Oke. Iya. Raka dan Yama. Oke, selamat datang Raka dan Yama. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kita di sini tuh pengen ngobrol-ngobrol banyak sebenarnya seputaran karya terbaru ya. Kayaknya. Betul. Karya terbaru ya. Dengar-dengar sih ada karya terbaru. Ada karya terbaru dan ini sedikit menggebrak dunia permusikan Betul nih. banget. Iya, Seperti setuju biasa. ya. Iya. Seperti biasa. Oke, ini kayaknya ada sesuatu nih gitu kan. Kayaknya mungkin jarak beberapa hari dari podcast ini tayang, kalian udah bisa saksiin nanti atau dengerin Dan nonton. lagu terbaru Yes. plus MV-nya Betul banget. gitu. Oke, boleh diintroduce dulu Bro Yama dan Bro Raka. Lo Raka silakan. Halo, saya Mades Beats. Alias EKE Raka. Ya, aku dipanggil Raka, tapi stage name aku Mades Beats. Aku produser asal Bandung. Aku bikin musik-musik hip hop, R&B, terutama EDM ya. Aku bikin EDM tuh udah banyak banget. Oke. Dulu aku bikin tuh duo namanya The Midnight Grid. Hmm. Gitu, kalau mungkin kalian tahu, itu The Midnight Grid tuh udah jalan dari 2016. Dari 2016-an. Cukup lama ya. Ya udah lama. Aku tuh bikin musik bareng saudaraku Daryl Max gitu. Itu sih. Oke, kalau sebelah aja boleh. Oke. Introduce dulu, kenalan. Halo, saya Uncle Yama, aka Evan Peters. Saya rapper, saya songwriter, saya yang paling keren aja intinya gitu. Oke. Emang keren, emang. Emang lo keren, bro. Iya, benar. Dunia juga menyaksikan kalau lu emang keren. Itu valid ya. Valid. Amin. No debat, no kecot. Ada debat kecot. Iya, Iya. ada debat kecot. No debat, no kecot. Iya. Oke, kira-kira boleh diceritain nggak? Lu kan bikin satu karya kolaborasi nih. Iya. Sebelumnya udah saling kenal. Oke Raka, silakan Raka. Iya, coba ceritain awalnya gimana? Awalnya bisa bikin Oke, kolaborasi jadi- itu gimana? Awalnya memang random banget ya. Mm-mm. Aku kan suka bikin konten, Iya. cover remix gitu di Instagram dan TikTok. Nah ini suatu saat gue kayak pengen bikin sesuatu yang beda aja sih karena gue kan sering banget nge-cover remix lagu EDM gitu. Nah gue pengen gimana caranya sekarang karena musik Indo Bounce ini ada genrenya Indo Bounce di Indonesia nih lagi kencang banget waktu Lagi naik itu. ya? Ya lagi naik banget. Kesukaannya Gen Z lagi ya. Iya. Karena setiap klub mungkin ngeplay lagu itu sih. Rata-rata kayak gitu. Rata-rata ya. Genrenya Untuk Indo sekarang Bounce tuh ya? Indo Bounce tuh Hmm. banyak banget gitu. Ya mohon maaf karena saya emang nggak pernah masuk klub. Beneran, jadi ini nanyanya beneran. Iya. Iya. Ya. Jadi pengen bikin Indo Bounce gitu kayak mungkin di luar sana ya Wisnu Santika, Iya. Adam Veron gitu, pengen aja sih bikin ya yang pasar Indo gitu ya. Musik EDM-nya karena gue bikin musik kayak house yang gitu-gitu tuh kayaknya kurang masuk dan pengen nyobain bahasa Indonesia nih si liriknya. Oke. Awal-awal pengen bikin Indo Bounce tuh untuk
cover remix lagu. Hmm. Tapi akhirnya kayaknya bikin single juga oke juga sih gitu. Ya. Akhirnya nyari siapa ya, karena gue kalau bikin musik kan jarang kayak gue nggak vokal gitu ya, lebih ke produce musiknya. Produce musiknya ya. Produce musiknya, jadi butuh Raka kan juga DJ juga ya. DJ juga, DJ juga tapi ya? DJ dan produser sih. Iya. DJ dan produser. Aku biasanya tuh orang lain yang nyanyi di karya aku kan. Ya. Gitu. Akhirnya kayaknya rapper oke nih gitu. Cari yang paling oke lah. Cari yang paling oke, Cari yang paling paling ganteng, paling keren gitu. Yo, Debat Iya, ya. Oke, iya. contoh debat. Iya. Paling habis. Valid sih. Ya. Dan akhirnya aku inget nih ada satu rapper yang, karena gue juga suka banget Travis Scott, by the way gitu. Gue suka Travis Scott, gue suka Jack Boys, gue suka Travis Oke. Scott, Playboy terus Carti. Shake West, siapa lagi ya, Shake West, si Travis, terus Don Toliver dan lain-lain lah. Gue suka Oke. itu. anak Jack Boys pokoknya. Jack Boys, Boys. gue suka Jack Boys. Nah akhirnya, kepikiran nih Akaliama tuh memang kan stylenya tuh Vibes-nya kesana. Vibes-nya kesana kan. Oh cocok nih gitu, karena beatnya juga sebenarnya udah ada, itu udah ada gitu. Akhirnya gue coba DM karena memang Lu kayak Belum PDKT kenal, belum cewek ya. Belum kenal, sebenarnya emang belum kenal. Nice try aja gitu. Nice try aja gitu. try aja gitu kan. Oke. Lucu Iseng gitu. Ya, makanya itu random banget kan, gue coba aja iseng DM Uncle Yama kan. Karena gue sebenarnya udah tahu dari lagu-lagunya ada MOB kan, Iya. terus ada Thank you Lora. ya gue dengerin soalnya kan. MOB, Green Flame Gang ya kalau nggak salah. Bener. Benar. Green Flame Gang, dan masih banyak lagi di luar sana karyanya Uncle Yama, emang keren-keren gitu. Banget. Banget. Pakai banget ya. Pakai banget. Harus. Yes, ya. Akhirnya random aja nyobain nge-DM dan ngebales gitu. Berarti pas nge-DM tuh beatnya udah jadi tuh. Itu udah jadi Buat ya teman-teman yang nggak tahu, jadi kalau beat itu instrumentalnya ya. instrumentalnya, Iya, jadi kayak musiknya ya. musiknya Mm-mm. gitu. Si beatnya udah jadi, tapi memang konsep awalnya tuh beda banget lah sama yang nanti bakal kita keluarin gitu. Iya, iya, Udah iya, ada iya. fondasi beatnya gitu. Dan terjadilah. Dan terjadi lah. Enggak di Di dari DM? site-nya Yama dulu ketika lu dapat DM dari seorang Madias Oh, Beat. iya. Seperti apa gitu. Lu kayak siapa sih ini Oh orang? enggak sesombong itu. Kirain Kan orang terkeren, rapper terkeren, terganteng, teroke. Siapa nih dah gitu kan? sokap. Enggak. Sokap nih. Nggak tahu sih emang waktu Raka DM kayak gue kan pasti cross check lihat Instagram dia kayak Sabi nih kayaknya. Gue jawab terus gak lama nggak langsung dikirim kan beatnya, emang kita ketemu dulu aja, Iya. brainstorming dulu ini anaknya sikatnya gimana segala macem. Ketemulah main ke studionya Raka, aka Madias. Iya, Iya, Madias Kak? Beats. Iya, Dari gitu. studio. Brainstorming lah kita segala macem. Di hari itu juga bikin lirik Bikin lirik. langsung tag Langsung tag. langsung. Nah, kalian kan maksudnya nggak saling kenal sebelumnya ya. Jadi kan baru ketemu setelah after DM itu kalian ketemu, brainstorm, bikin lirik, langsung take. Yep. Ada kesulitan nggak sih buat kalian nih dari side seorang musisi dan musik produce Untuk bonding gitu ya. untuk bonding gitu maksudnya di awal? Ada kayak, waduh kayaknya nggak nyambung nih sama gue. Apa emang karena emang kalian klik aja ngerasa frekuensi saat ketemu? Oke, Raka dulu. Gimana ya, apa ya, begitu aku DM tuh kan kita langsung jadwalin aja lah gitu, ketemu di studio kan. Kita jadwalin ketemu di minggu depannya kalau nggak salah ya. Tuh Yama datang, akhirnya kita ngobrol-ngobrol di situ. Gue emang nggak ngerasa gimana ya, nggak sih, langsung klik aja sih gitu, karena orangnya juga baik kan. Iya. Yama. Enggak, ini sebenarnya pertanyaan ya. Mereka juga nggak saling tahu nih si Hani waktu ketemu kan. Iya. Awalnya makanya gue tanya di sini. Karena first impression orang baik gitu, dan ya nggak aneh kayak gimana, enggak sih Iya. gitu, ya udah biasa aja gitu. Jadi ya oke sih. Nah, di situ langsung brainstorm bikin lirik, langsung diedit dikit gitu ya si fondasi lagunya, karena kan beda tuh sama lagu yang awalnya aku bikin Ya. si beatnya
Jadi dimodif lagi lah. dimodifnya Iya. bareng di situ. Langsung on the spot nge-tweak lah Jadi beatnya ini ya. real karya kolaborasi. Kolaborasi. Ya, jadi emang benar-benar In kalian one saling- day. Ya. In one day sih itu real itu. Gila sih, gila sih. Berarti Terus. beatnya campurin The Bones dong. Iya, Iya, jadi memang Emang Indobones. Indo Bounce. Biasanya kan jarang ya nge-rap di beat yang Indo Bones gitu ya. Iya. Itu Yama gimana pas denger beatnya? Jujur dulu kok apa ya? Bukan idealis apa ya namanya ya? Bukan anti apa namanya ya? Milih aku picky. ya. Picky. Cuman kok gak tahu feeling aja Raka Sabi. Jadi langsung digas. Kalau masalah kesulitan kayaknya apa ya? Jam terbang gak sih? Raka juga udah lama mungkin bikin musik. Aku udah lama nge-rap jadi Iya. buat bikin lirik kayaknya udah spot aja. Langsung Ya, flow ya. Gitu, langsung Raka Ya juga. karena mungkin aku kalau untuk bikin musik sih udah lama, tapi Iya. kalau untuk perform ini baru-baru nih, baru kayak setahun kali ya. Hmm. Kalau untuk perform, tapi kalau dalam bikin musik tuh udah dari 2016 itu sih, udah Oke. lama kalau produce musik. Oke, bro. Pertanyaan selanjutnya, kenapa lu memilih atau kalian memilih Indo Bounce tapi dikawinkan dengan nuansa Timur Tengah? Oke. Ini menurut gua ini bisa jadi pioneer sih. Iya. Ya. Amin. Amin, amin. Amin. Ini bakal keren sih menurut gua dan oke banget. Nah, kenapa tuh? Alasannya apa? Oke, Raka dulu. Oke. Karena sebenarnya awal si beatnya jadi itu kan dia bukan Timur Tengah kan. Sorry. Nah, jadi awalnya tuh konsepnya tuh pakai kayak trompet-trompet gitu. Pakai Portable banget lah. ya trompet-trompet gitu. Oh. Pakai MIDI kan ngerjainnya kan jadi gambar satu-satu tuh. Iya. Nah, akhirnya kayaknya lebih oke sampling deh gitu. Jadi aku coba sampling dari flute Arabik, nyobain, ternyata enak. Dan Yama juga kepikiran keren ya kayak Habibi gitu kayak Dubai vibes gitu kan. Dubai ya. Gitu, Iya, vibes iya. Dubai. Karena aku juga bikin Indo Bounce ini gimana caranya biar nggak terlalu compact juga. Gue nggak mau bikin musik tuh yang nutupin si rap si vokalisnya gitu, tutup beat gitu. Nah, si flute ini dia kayak ngasih space buat si rappernya untuk rap sih. Makanya gue milih yang ini sih lebih oke deh kayaknya. Soalnya kan trompet tuh terlalu gimana ya? Kayak tutup aja sih gitu. Iya. Dan udah banyak juga gak sih? Ya, takutnya overproduce gitu. Ya, Kalau dari Yama gimana? Apakah emang kalau gue ada dengerin beberapa lagunya Yama nih, emang ada banyak lirik tuh kayak apa aku sebut namamu di sepertiga malam. Berarti kayaknya apakah lu punya Iya. spiritual journey gitu di musik? Maksudnya di hidup lu dan akhirnya lu Tuangkan jadi gitu ya. dituangkan dalam sebuah karya musik. Seperti apa? Gimana jawabnya ya? Mungkin gue nggak tahu kenapa, gue salting nggak apa dikit ya, sorry. Gak apa-apa. Gue ngerasa gue nggak pilih hip hop pertama, hip hop pilih gue. Satu itu. Kedua, kalau masalah gue itu lebih sering, jujur gue lebih sering dengerin lagunya Niji, Peter Pan ketimbang hip hop. Jadi kalau gue misalnya bawa lirik religius, doa segala macem di luar relate sama gue emang suka. Gitu. Jadi lu coba tuangkan ke dalam lirik lu. Dan lu ngerasa enjoy with this ya? Iya. Keren sih. Oke. Terus judulnya kalau nggak salah kan Live in Lavish ya. Iya. Ya, lebih bagus. Apakah Lavish itu karena ada nuansa Dubai-nya atau gimana coba di Oke, Dijabarin mungkin kalau soal di lirik, gue bikin konsepnya emang agak-agak Dubai sih. Jadi maksudnya Living Lavish kan hidup mewah ya, agak flexing, berlimpah harta segala macem. Iya. Kejadian-kejadian yang di mungkin verse 1 tentang lifestyle kehidupan orang zaman sekarang yang notabene kalau dugem kayak gimana sih nuansanya segala macem, kita ketemu orang segala macem, pakai baju sekeren mungkin, Iya. terus habitnya kalau di tempat dugem kayak gimana,
gitu. Overall bragging sih kalau di first gua yang bagian nge-rap bagian rapnya. gitu. Oke, kalau ngelihat Pokoknya intinya sorry dipotong tuh, intinya gak akan gua terlalu beberin semua di sini karena biar penasaran juga. Oh iya dong, iya, harus, iya, harus. iya. Kita hanya spill dikit aja ya. Iya, kita spill. Karena nanti kalau dijabarin semua udah nggak seru, Nggak seru. kan? Nggak surprise. Yo, Gitu ya, pokoknya harus ditonton nanti tanggal 9 ya. 9 9 Agustus. 9 Agustus. 9 Agustus. Ya, bakal rilis di seluruh platform musik Yes. dan di YouTube-nya apa, Bro? Fake Records. Oke. Shout out buat Fake Records, shout out. Oke. Fake records ya. Oke. Broken Butterfly Boys. Wow. Shout out tuh Batu. Gila, Butterfly Boys. Keren. Ya, Ini apa quotes-nya bawahnya? Dope. I only talk to people who listen. Ya, bener. I Nah, only talk people to listen. Iya. People who listen. Iya. jadi percuma kan kalau lu ngomong sama orang yang emang Udah Udah mau mau dengerin. dengerin? Ya. sama yang ngomong sama tembok. Iya. Ngapain? Bener. Oke. Yama dan Raka, ini sedikit personal. Gua mau Suka Gua suka nih, ya. gua suka nih. Gue yang tegang ya. gua cuma pengen nanya nih. Seberapa besar momen dimana lu ngerasa lu jauh sama Tuhan lu? Seberapa jauh? Seberapa Seberapa besar Mm. momen dimana lu merasa lu jauh sama Tuhan lu? Intinya ini adalah pengakuan dosa sebenarnya. Yes. Ya maksudnya dimana kayak enggak, gua tuh selalu Contoh. gue selalu yakin kayak setiap orang itu punya titik balik, setiap orang Iya, itu punya betul. perjalanan spiritual, Betul. gitu kan. Dan seperti gue, ini contohnya gini, gue pernah sharing juga ini di episode 1. Jadi gue itu hidup gue jauh dari kata soleh alim, ya. Gue sadar gue Muslim, tapi gue nggak pernah ngelakuin sholat. Oke. Nah tapi ada satu momen gue kecelakaan, Oh, gue koma. Nah saat gue bangun dari koma itu dikasih cermin, muka gue hancur, man. Muka gue hancur dan yang gue lihat cuman nyokap, bokap, kakak gue, hanya 3 orang itu. Nah di situ gue ngerasa, pertama yang gue rasa adalah alhamdulillah Allah ngasih gue kesempatan. Kenapa Allah nggak ambil gue saat itu? Iya. Kenapa gue dikasih untuk melek lagi? Gitu. Ya ngerasa jauh gue sama Tuhan gue karena saat itu gue ngerasa oh enggak, hidup gue tuh di dunia kan. Yang gue kejar adalah di dunia gitu. Nah kerjaan gue gitu. Terus sampai akhirnya gue sadar bahwa wah ternyata Allah tuh segampang itu ya, cuman ngejentikin dikit, gue tuh cuma disentil belum ditabok tuh, sentil cetar, muka gue hancur. Dan akhirnya impactnya gue harus ngerelain semua jeripayah aset yang sudah gue cari, akhirnya emang untuk pengobatan apa segala macam. Dan akhirnya itu keriset. Nah di situ gue mulai untuk takut gue jauh sama Tuhan gue. Jadi kayak momen itu bikin lu jadi stay on track lagi. Ya, jadi gue balik lagi ke jalur gue. Mungkin dulu gue sempet ya kemana-mana gitu dengan ngerasa gue punya popularitas, oke. ngerasa saat itu ya gue sendiri nih, bukan orang lain yang bilang, gue sendiri gue ngerasa kayak oh gue oke, ini keren, ganteng gitu. Nothing can touch me. Iya, yang dihancurin muka. Hmm. Maksudnya titik percaya diri gue yang dihabisin sama Allah, yang diambil. Akhirnya kan kalau dibilang ngedon ya gue akan ngedon tuh. Maksudnya lah apalagi gitu, gue mau ngebanggain apa? Mau deketin cewek muka miring gimana? Gitu. Nah ya maksudnya momen-momen kayak gitu tuh, ada nggak sih titik balik yang pernah lu alamin nih? Siapa dulu? Oke,
Oke, gue liat mukanya tegang. Ini bukan dami. Boleh minum. Minum dulu. Nah, kalau udah masalah kayak gini emang gue tahu nih vibe-nya emang jadi tegang. Iya. Raka diminum dulu. Iya. Oke. Apa ya? Kalau gua sih mungkin belum ya. Belum aja sih. Belum ada sih momen kayak gitu sih. Semoga nggak ada. Semoga Iya. nggak ada. Iya, semoga. Iya, Jangan semoga. belum, Iya, jangan iya, belum. iya. Semoga nggak ada. Kalau gue ada sih, gue gak apa-apa kan gak disebut poinnya, tapi Nggak apa-apa, nggak gue apa-apa. kehilangan orang yang gue sayang aja. Jauh, Oke. jauh banget dari kehilangan enggak. Itu sedihnya itu. Maksudnya sosoknya ada tapi kehilangan gitu. Oke. Itu bikin lu ada momen, ada sesuatu yang kayak nampar lu gitu ya. Iya, bikin gue cuman jalur Tuhan kayaknya yang bisa bikin gue deket gitu. Jalur langit. Jalur langit bikin lu stay on track ya. Ya, dan satu kalimat bro, jangan pernah ngatur Allah. Iya. Itu udah paling valid. Valid, Debat no no kecot debat, juga no tuh. kecot, benar. Valid. Udah itu yang gua rasain sih. Jadi ya kita hidup tuh buat apa sih? Betul. Gitu lu untuk menjadi kebermanfaatan banyak orang, bukan untuk jadi sempurna. Karena nggak ada yang peduli juga. Lu mau sesempurna apapun itu ya, sempurna menurut lu udah paling sempurna di atas sempurna, nggak ada apa-apanya buat orang yang nggak suka sama lu, dan nggak ada apa-apanya buat orang yang nggak kenal sama lu. Iya. Betul banget. Jadi buat apa lu kejar itu gitu. Tapi ketika lu melakukan hal kecil yang mungkin lu anggap nggak seberapa, tapi bisa jadi itu menjadi impact besar buat orang. Betul. Dan itu akan terus dia lempar doanya nembus langit gitu. Setuju banget sih, apalagi yang tadi Bang Randy bilang kayak jangan pernah ngatur Tuhan. Kadang kita lupa fungsi berdoa tuh meminta kan, bukan memaksa. Iya. Betul. Gue setuju. Bener sih, doa tuh kita memposisikan diri kita bagaikan pengemis ya. Iya. Bukan memaksa. Bukan memaksa, kita hanya meminta. Betul. Ya kapan lagi gitu, maksudnya lu kalau nggak minta ke Tuhan lu mau minta ke siapa Yes. gitu. Apalagi hal yang mustahil. Iya, dan betul. hal-hal itu tuh yang gua rasain gitu. Kalau emang saat itu Allah nggak ngasih gua kesempatan, gua nggak ada di sini sekarang gitu. Dan mungkin menurut Allah masih banyak yang bisa kebermanfaatan yang bisa gua lakukan. Jadi Allah kasih gua kesempatan lagi. Wah, gue suka kepancing nangis kalau udah ngobrolin spiritual itu. Tapi emang itu dalam banget sih, karena sesadar tidak sadarnya kita tuh pasti pernah gitu kan ya, merasain itu, cuman mungkin impactnya belum terasa tuh. Betul. Karena biasanya hal-hal yang sifatnya seperti itu tuh rasanya kayak kita disinari lampu, cahayanya datang duluan, angetnya belakangan. Analoginya kayaknya kayak gitu deh. Dapat terang dulu. Dapat. Terang dulu. Angetnya baru belakangan. Iya. Biasanya Gue gitu. selalu ya luar biasa sih. Yang penting maksudnya gue seneng lihat Ramadan Yaka. Yama dan Raka. Dan itu selalu kebalik-balik gue ya. Aduh, Raka dan Yama ya. Untuk karya terbaru mereka tuh gue Gokil sih. seneng banget Iya, gitu. Maksudnya Terima mereka kasih. bisa kasih vibe yang berbeda gitu. Bener. Walaupun musiknya ya musik yang biasa diputar di klub ya, di tempat dugem gitu, tapi mereka bisa kasih vibe-nya tuh nggak rasa dugem gitu. Bener. Kalian harus Harus nonton video klipnya, men. Bener. Harus nonton gitu. Harus nonton. Gitu. Gue spill dikit deh. Ada gitu rapper lagu Indobounce nyanyi nge-rap pakai gamis cuy. Bawa mobil, bawa bendera Palestina. Oh. Oke, cukup. Oke, jangan sampai kita di Bayangin dulu aja deh, bayangin dulu aja. Iya. Bayangin dulu aja. luar biasa. Nah, kalau mau nanya dikit-dikit lagi nih perihal menurut Yama dan Raka, Oke. apa sih arti dari perjalanan spiritual? Aku takut tidak sesuai jawaban. Makanya aku Ini boleh yang kalian alamin sendiri, boleh yang enggak. Maksudnya boleh ya menurut kalian aja gitu.
Raka duluan, aku tidak dapat contoh jawaban. Apa tadi? Apa? Apa gambaran kalian tentang kalau mendengar kalimat Perjalanan spiritual. iya, perjalanan Iya. spiritual. Perjalanan spiritual ya. Mm. Kalau menurut aku mungkin ya perjalanan spiritual tuh di mana orang yang lagi kehilangan arah akhirnya menemukan sesuatu di luar sana yang membuat dia jadi apa ya, ingat kembali kepada Yang Maha Esa. Iya, Mm. back to on the track. Baik, on the Iya, track. Tapi benar tuh Iya. penjelasan Raka benar tuh karena Ega sempat ngalamin ya. Iya. Jadi di masa-masa waktu masih tua, masih muda dong. Ya. Iya. Kenapa diralat sendiri Bapak? Waktu masih Emang muda. kadang-kadang. Roasting Namanya darah muda ya. Iya. Kita punya ego gede. Iya. Kita punya ego gede. Kita ngerasa kita tuh gue strong nih ibaratnya gitu ya. Bisa gue sendiri. Gue bisa sendiri segala sesuatu. Gue bisa sendiri. Pokoknya gue bisa hidup sendiri deh. Gue Iya. lone wolf gitu. Gue Iya. nggak perlu deh mau orang-orang gitu. Ibaratnya kayak gitu. Dulu ngerasain kayak gitu. Sampai suatu waktu tuh kebetulan lagi main ke pantai tuh. Lagi main ke pantai, duduk di pinggir pantai sambil ngelihat ke laut. Lagi duduk gitu ngelihat laut, laut indah ya, keren ya gitu kan. Ngelihat ih, kalau dipikir-pikir ini laut luas banget. Iya. Luas banget. Tapi kalau dipikir-pikir lawannya laut, mata air kecil. Kecil banget kan. Tapi kalau misalkan kita analogikan, itu yang namanya mata air yang kecil sama laut yang luas, mata air itu kan posisinya lebih tinggi. Iya. Nah di situ Ega langsung dibikin humble. Laut yang seluas itu aja berani merendah. Iya. Kok seorang gua ada perasaan seperti itu? Ngerasa gua bisa, ngerasa gua hacep. Iya. No debat. Iya, no debat Kecot. Iya. Di situ itu nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh gemetar nih. Ada perasaan gemetar nih. Itu Ega ngerasa ini nih spiritual yang Ega dapat nih. Kenapa Ega tiba-tiba kayak dikasih tahu, lu belajar dari laut nih. Lu coba lihat laut nih, lu baca nih. Apa hikmah yang bisa lu ambil? Seolah-olah kan ada yang ngomong seperti itu, tapi itu kan ibaratnya kayak proses Ega cuman mau lihat laut. Iya. Niatnya nggak ke situ sebenarnya. Nggak ke Ya. situ, Hanya iya. ingin menikmati suasana Menikmati pemandangan sambil ngerokok vibe-nya, ngeliat laut. ya kan? Iya, Iya. sambil ngerokok ngeliat laut. Malah tiba-tiba dapat pemikiran seperti itu. Pemikiran seperti itu kan nggak mungkin datang dari diri sendiri ya. Betul. Semuanya kan pasti kita tuh ada yang menuntun gitu ya. Betul. Entah dari manapun gitu Ya. kan. Tapi yang jelas-jelas di situ dari pengalaman itu langsung tiba-tiba ngerasa kecil, ngerasa humble. Pokoknya dari titik itu tuh bener-bener titik balik buat gue harus stay on track. Gimana cara gue stay on track? Gimana cara gue bisa berbaur? Gue bisa adapt dengan sosial yang ada. Gue harus mencoba menaruh diri gue seperti laut. Seru. Seluas apapun pengetahuan, kemampuan, skill gue harus berani merendah. Iya. Setuju banget. Kurang itu bener banget tuh kata Raka. Itu kerasa tuh sama gue tuh pengalaman itu. Kalau misalkan Yama pernah ngalamin juga nggak? Di mana lu merasa sangat gua nih nothing loh sebenarnya. Tanpa kuasa Allah tuh gua nothing. Gua rasa apa ya? Banyak, cuma banyak momen yang gue lupa juga, tapi apa ya? Ada momen-momen kayak gue gak tahu ini sesuai jawaban yang seharusnya, tapi gak tahu senangkapnya. Tapi gue selama gue menjadi muslim, selama ini gue ngerasa gue jarang sholat, jarang ibadah segala macam. Tapi yang bikin gue rajin itu gue ngerasain doa gue dikabulin dan gak sekali. Itu sih. Dan lu kerasa tuh ya? Kerasa gitu. Iya. Bikin gue kenapa gue gak dari dulu. Iya. Ngerti gak sih? Iya. Kenapa gak dari dulu gitu. Berarti perasaan yang muncul tuh rasa syukurnya kali. Iya. Rasa syukurnya. Dan lebih ke keimanannya ya yang Betul. keluar ya, karena dia ngerasa setelah dia melakukan kewajibannya
ya dia mendapatkan Betul. terkabulnya doa-doa yang diharapkan gitu ya. Nah sebenarnya kalau gue mau ngutip dikit ya tadi tentang air tuh sebenarnya satu elemen yang luar biasa menurut gue. Air itu bisa kita kalau kecil ya dia tuh bisa jadi penyelamat. Tapi kalau besar malah bisa jadi penghancur. Iya. Lu lihat kalau banjir di jalanan itu dia bisa ngorek aspal, bro. Iya. Padahal air yang kita pakai, kita konsumsi Lembut gitu setiap ya. hari, Iya. Saat ada kebakaran, kita butuh air juga, gitu. Banyak itu yang bisa diambil dari sifatnya air ini. Tapi jangan main-main. Ketika air yang nyamperin lu dengan skala besar, jadinya musibah. Disapu. Jadinya musibah. Benar. Ya luar biasa ya sebenarnya. Benar. Kayak apapun profesi kita di dunia, apapun background kita, dan seperti apapun kita, tapi Allah tuh nggak pernah ngebeda-bedain. Dia sudah ngeplot rezekinya, takdirnya, jodohnya, bahkan mati kita pun sudah diatur. Dan kita pasti dapat giliran itu, gitu. Nah, segimana kita ya coba mulai lebih lebih sensitif lah, ya lebih aware gitu ya. Ya sama hal-hal yang mungkin buat lu nggak ada impact baiknya, ya dikurang-kurangin lah. Iya. Ngerti. Nyakitin orang, ngecewain orang Iya. itu, Nangkep gua. ya maksudnya nggak harus dilakuin lah. Oke, kalau lu pernah nggak sih ngerasa kehilangan sesuatu? Apapun itu, kehilangan tuh lebih tiba-tiba kayak circle lu menjauh, orang-orang di sekeliling lu tiba-tiba ada yang tiba-tiba ya menjauh aja dan lu nggak bareng lagi sama mereka gitu. Pernah Gua banyak men kehilangan gua. Ya tapi yang lu tangkap apa dari hal itu? Dua sisi sih. Yang Satu gua pasti kadang kehilangan gua merasa kadang kayak jadi introspeksi diri ke guanya. Salah gua di mana atau emang people come and go aja, ngerti gak sih? Iya. Ini konteksnya bukan ditinggal meninggal ya. Maksudnya ini circle lu yang tadinya lu asik banget tapi hilang gitu. Oke, kalau Raka ada? Ada. Dari dulu aku memang banyak lah ya circle ya gitu. Salah satunya yang memang gak ngerasa ditinggal tapi memang ya people come and go ya. Gitu. Itu circle SMP, SMA. Itu memang kenapa aku nggak bareng mereka lagi karena ini selain waktunya. Iya, ini sebenarnya aku baru ngomong di sini sih. Mungkin coba utarakan aja. Ya, semoga aja ya kalian ngelihat juga gitu ya. Ya circle SMP SMA. Kenapa aku nggak sering main bersama mereka dulu? Aku susah bonding karena memang aku ngurus ayah aku dulu itu dari SMP. Itu ayah aku kan kena diabetes, udah gitu diabetes gagal ginjal gitu. Akhirnya aku ngurus selama kurang lebih ya 8 tahun mungkin ya. 8 tahun tuh cuci darah gitu. Kalau untuk diabetesnya memang udah lama karena gagal ginjal akhirnya cuci darah itu 8 tahun. Aku memang rumah kedua aku tuh di rumah sakit sebenarnya. Karena memang aku sama mama aku bolak-balik sana gitu. Karena kan cuci darah tuh berjam-jam ya. Gitu. Harus nungguin. Itu juga kenapa dulu aku nggak untuk percintaan gitu ya.
begitu kayak orang-orang lain. Itu memang Gak ada waktu juga gak sih, Rak? Ngurusin. mungkin ya salah satunya nggak ada waktu, tapi yang paling aku rasa sih aku jadi susah bonding tuh karena sering sendiri aja gitu, dari dulu sering sendiri gitu. Akhirnya mungkin ada banyak orang di luar sana yang bilang aku sombong gitu, tapi enggak. Aku minta maaf kalau misalkan ada yang ngerasa kayak gitu. Aku susah untuk bonding dengan circle aku, karena memang aku takut aja sih gitu, takut salah ngomong, takut merangkai kata-kata tuh aku masih mencoba gitu ya. Sampai sekarang pun gimana caranya biar nggak bikin orang sakit hati gitu. Iya. Tuh jadi kerasa sih gitu. Mungkin karena akunya juga yang rada menjauh, tapi memang ngerasa kehilangan circle tuh kerasa gitu buat aku. Dan itu bikin aku mikir gimana caranya untuk punya teman. Ya akhirnya aku sering berdoa, sering ya mungkin aneh, tapi aku sering ngobrol sama diri aku sendiri, sama di luar sana yang Maha Esa. Aku tuh ngobrol ya karena temen aku ya mama aku dan yang Maha Esa gitu. Tuhan itu sendiri. Itu yang bisa nemenin aku untuk biar gak kesepian. Nah, kalau boleh gue rangkum yang barusan Raka sampein itu bagian spiritual journey. Ya, yang Raka ada gitu. Nah, kalau Ega, kalau lu gimana sih perspektif lu tentang itu tadi, kehilangan circle? Iya. Kalau Ega tuh dulu emang teman itu dikit. Jadi bukan, teman itu banyak, sahabat dikit. Iya. Sama tuh kayak sama Piki, masalah beat, tapi kayak emang Piki masalah temen tuh. Karena gini, susah ya kita nyari temen yang bisa klop gitu ya, apalagi bisa mengerti, apalagi kayak posisi Raka gitu ya. Teman-temannya mungkin waktu itu nggak ngerti kalau Raka tuh nggak bisa kumpul karena Raka ngurus ayahnya. Ya, ada yang diprioritaskan. Iya, karena aku nggak bisa kayak ngomong terus, aku harus gimana ya, buat aku sendiri kayak ngerasa jadi gue takutnya jadi kayak kebohongan yang dibiasakan gitu loh. Gue takutnya di luar sana tuh teman-teman gue tuh mikir ada lah waktu mah gitu, tapi ya buat gue sendiri tuh gimana ya, susah sih untuk fight dengan rasa yang aku rasain waktu itu kayak gitu sih. Ya, setuju nggak sih sama statement gue nih? Mungkin gue anggap ini statement ya. Kalau gue tentang kehilangan circle ataupun siapapun ketika gue dijauhin sama teman-teman gue, entah apapun itu alasannya, gue selalu yakin bahwa yang terjadi itu emang salah satu dikabulkannya doa gue. Iya, bisa jadi karena bentuk gini, perlindungan ya. Betul, karena gini, mau saat sholat, harapan yang ada di hati lu adalah lu dijauhkan dari hal-hal buruk, lu dijauhkan dari hal-hal yang negatif, lu dijauhkan dari apapun yang membawa pengaruh tidak baik di kehidupan kita kan. Nah, bisa jadi yang emang dijauhkan, dilepaskan itu emang cara Allah nyelamatin kita. Apapun caranya. Dan kita sayang apapun itu. Betul. Jadi maupun kita emang, karena kita cuman bisa ngerencanain kan. Gue sayang sama dia, gue sayang sama circle ini. Kita cuman bisa ngerencanain itu. Tapi kalau menurut Allah emang nggak baik, itu akan dijauhkan. Jadi ketika emang itu terlepas dari kita, apapun itu, mau itu barang, circle, seseorang, ya berarti emang udah itu benar, yang bukan yang terbaik. Itu agak relate banget. Karena gini ya, jadi kadang kita ngerasa saat kita dijauhkan orang gitu kan, orangnya nggak asik, tinggalin gitu ya. Sekarang kita dijauhin sama orang, dijauhin sama teman-teman, perasaan yang kita dapatkan sedih ya, sedih. Tapi kita tuh sebagai manusia, kita nggak ngerti bahwa kita tuh dilindungi loh gitu. Bahwa
sesuatu yang sedih itu belum tentu tidak baik, Betul. karena sesungguhnya kita tuh nggak tahu yang mana yang baik dan yang tidak baik. Iya. Bisa jadi yang tidak baik itu baik buat kita, yang maksudnya tidak baik kita Ya. rasain pain gitu kan. Bisa jadi itu baik buat kita. Bisa jadi saat Ega nggak dijauhin, Ega kongko sama temen-temen, tahu-tahu malah jadi hal-hal yang nggak baik, walaupun rasanya happy, Ya. ya kan? Karena kita tuh manusia itu kebanyakan kita sering berasumsi, Iya. sedangkan kita sendiri nggak tahu yang mana yang sesungguhnya yang terbaik gitu kan. Dari ujian yang baik, ujian buruk, sesungguhnya kita nggak tahu di antara keduanya yang mana yang terbaik buat kita. Iya. Itu relate banget. Iya, karena Allah kan akan ngasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Bener. Ya, dari perjalanan spiritual gua ketika gua kecelakaan itu juga tuh gua ngerasa seenggak penting itu kalimat-kalimat yang disampaikan sama circle. Lu nggak asik lu, balik duluan. Lu nggak asik lu, nggak gini. Lu nggak asik lu. Sorry bisa di mute kalau gue ngomongnya kasar gitu. Tai lah. Senengnya bareng-bareng. Pulang dari situ gue kecelakaan, gue hampir mati. 10% lagi gue lewat. Tapi gue tanggung sendiri. Mana kebersamaannya? Satu pun teman gak ada yang di sana ya. Keluarga yang ada. Ya. Dan keluarga yang selalu kayak nyokap, kakak gue nanya kabar, gue sih apaan sih gitu, ribet banget. Malah mereka yang ada. Ngerasain tuh pas itu. Iya. Iya kan? Iya. Kita selalu ketika emang orang tua nanyain kabar udah makan lu kayak gue anak bocah aja ditanyain Iya. makan gitu kan. Iya. Padahal enggak. Ya itu tuh yang gue rasain tuh itu saat di momen itu ternyata ya ini yang gue butuhin itu bukan circle gaul gue. Tapi keluarga gue, segitu kita nyakitin keluarga kita. Ya segitu kita nyakitin keluarga kita. Tapi dia sama sekali nggak pernah ngedoain kita buruk. Betul banget. Selalu dilemparkan tinggi-tinggi itu doa yang baik-baik. Apalagi orang tua ya. Iya, orang tua. Dan ya kalau buat gue mungkin kita semua tuh ngerasain hal yang sama ya. Punya teman banyak tapi sahabat dikit. Sahabat itu sahabat tuh bukan hal besar. Bukan sesuatu hal besar yang bisa lu lakuin sama seseorang, sahabat yang lu anggap sahabat. Tapi persahabatan itu adalah dari sejuta hal-hal kecil. Persahabatan adalah sejuta hal-hal kecil. Jadi jangan pernah kita remehin hal-hal kecil yang kita lewatin bareng-bareng. Benar. Proses. Benar. Kita makan seadanya tapi bareng-bareng. Luar biasa. Benar. Kita saling nyisihin waktu aja sedikit buat kita bisa cerita, kita bisa sharing apa yang sedang kita rasain gitu. Bukan dibantu dengan materi ya, cuman kasih waktu aja. Dan terkadang kita juga kalau gua masih seneng ketika ada orang yang datang ke gua butuh bantuan. Saat dia datang, bro gua mau cerita, oke, lu mau gua dengerin aja atau gua kasih masukan? Pasti gua kasih pilihan itu dulu. Kalau dia bilang lu dengerin aja, ya udah. Jadilah pendengar yang baik. Itu baru hal-hal kecil kan, bukan sesuatu yang besar. Bukan kita ngajak, ayo bro, gua kenalin lu nanti sama presiden. Dapat apa lu dari presiden? Foto doang. Iya. Benar. Ya enggak. Lu kerja gitu. Lu banyak ngelakuin hal-hal baik, hal-hal kecil yang tadinya menurut kita enggak lah kayaknya gitu ya, biasa aja gue mah. Cuma ternyata buat orang lain tuh beda gitu. Karena emang saat itu emang dia butuh kita cuma buat ada ngedengerin dia cerita doang tuh. Itu udah satu hal yang luar biasa. Itu pun bisa nyelamatin loh. Iya. Gitu. Jadi jangan pernah kita memendam apapun itu sendiri. Tapi tadi Raka sempat cerita, Raka waktu dulu tuh kan berdoa tuh. Iya. Ya kan? Mungkin Ega selalu percaya sesuatu yang diambil itu ada gantinya. Iya. Ya karena Allah tuh maha adil ya. Nggak mungkin sesuatu hal tuh nggak balance. Betul. Benar nggak? Bisa jadi dengan ketemu Yama ini
hal-hal SMP-nya Raka waktu dulu nggak bisa bersosialisasi tuh jadi baru sekarang nih. Iya. 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 Aku bersosialisasi, Hmm. tapi kerasa akunya sebenarnya yang ngejauh ya, Ah, ah. karena aku ya takut itu. Hmm, hmm, Aku punya teman banyak hmm, gitu dari dulu, tapi memang kalau untuk yang kayak gini nih hmm. memang jarang. Iya. Gitu. Aku memang picky juga sebenarnya, Heeh. harus yang benar-benar klop Heeh. gitu, Good. baru Iya. aku bisa ngobrol, bisa ngopi bareng, brainstorming bareng. Kalau misalkan nggak klop tuh, mau orangnya yang banyak orang di luar sana bilang orang ini baik, gue memang nggak bisa sih gitu. Sama orang ini tuh nggak bisa Kasih aja. pilihan sendiri. Iya. Nggak bisa rekomendasi. Gak bisa rekomendasi. Picky itu nggak ada salahnya karena Iya. emang harus begitu. Karena kita setiap langkah yang kita ambil itu kan harus penuh dengan perhitungan. Betul. Harus emang selektif Penuh ya. kita. Harusnya. Harusnya dan nggak bisa sembarangan juga. Iya. Ya harusnya. Maksudnya harus lebih selektif. Tapi terkadang kita ya manusia balik lagi ya. Kita hanya bisa ngikutin intuisi. Iya. Ngikutin ngikutin kata hati aja gitu. Ya kalau misalnya menurut lu sanggup, lu bisa bantu ya bantu. Kalau sekiranya enggak ya nggak apa-apa gitu. Minimal lu doain lah. Nggak ada salah juga, lu doain lah Iya. masalahnya selesai. Ya, sebenarnya aku dari dulu tuh selain berdoa juga ya, karena aku kan pengen punya orang yang pengen punya sesuatu yang bisa menemani aku ya. Jadi nggak cuma berdoa, tapi aku juga curhat juga gitu. Aku curhat di kerjaan saya kayak gini, karena memang kerjaan saya kan di musik juga ya. Ada klien gua nggak jadi segala macam. Gua ngobrol sih, kayak lebih ke ngobrol gitu ya. Selain berdoa juga meminta, tapi gue juga ngobrol biar unek-unek gue tuh keluarnya Bisa lepas gitu ya. bisa lepasnya ke Dan itu perjalanan spiritual Raka tuh itu. Itu yang kita tanya tadi tuh. Iya, karena yang tadi aku bilang kan, Iya. kadang-kadang tuh kita kayak tadi cahayanya dulu datang tapi hangatnya belakangan. Iya. Jadi mungkin Raka belum sadar kalau itu adalah salah satu perjalanan spiritual Spiritual. Raka gitu. Dengan Raka sudah merendahkan diri untuk mengadu ke Yang Maha Esa ya, ke Allah, ke Tuhan. Kita mengadu, kita merasa kecil di situ, dan akhirnya setelah itu kita mendapatkan rasa lega. Dan itu udah menjadi satu perjalanan yang benar. Karena kenapa saya bilang itu perjalanan spiritual? Karena Raka mulai mengadu untuk kenapa ya kok ini, dan curhat gitu ya, berdoa gitu. Kalau itu bukan salah satu perjalanan spiritual, Raka akan marah-marah ke Tuhan. Betul. Nggak terima. Kenapa gua seperti begini? ini? Iya. Kenapa begitu gitu? Iya. Kok orang bisa, kok gua enggak gitu. Justru tanda orang berdoa tuh artinya dia hanya orang yang berdoa yang nggak sombong. Iya. Orang Iya. sombong tuh nggak akan mau berdoa Betul. karena dia ngerasa ngapain gue berdoa. Betul. Ya, ngapain gitu Iya. berdoa. Mungkin dia udah bisa dapetin Iya. duniawi, udah Benar, bisa dapetin benar. duniawi tanpa dia ngerasa, tanpa dia harus berdoa, tanpa dia harus melakukan tugas dan kewajiban dia sebagai umat beragama gitu. Dia ngerasa dia udah dapetin semua. Tapi satu hal, itu adalah hukuman terberat sebenarnya. Iya. Hukuman terberat tuh ketika kita tidak lagi dikasih rasa Susah. takut, rasa apa ya? Yang Nggak mendominasi itu rasa sombongnya aja, udah gitu. Udah itu yang bahaya. Jadi masih bersyukur kalau ketika kita emang selalu punya momen di mana kita merasa kecil di hadapan Tuhan, kemudian kita ngadu ke Tuhan, tuh masih harus disyukuri. Benar. Karena nggak semua orang juga dapat momen itu, Iya. Betul. ya kan? Betul. Dan itu pun siapapun ya, Hmm. nggak pandang bulu ya itu. Iya, nggak. Siapapun, mau dia orang yang alim, mau dia orang yang nggak alim, mau dia orangnya kayak gimana. Betul. Kalau misalkan dia pasti semua orang pasti punya momen seperti itu gitu. Iya. Jadi nggak rasa itu semua bakal dirasain orang-orang gitu. Iya, Cuman ya itu antara sadar dan nggak sadarnya itu kadang kita sebagai manusia tuh suka hilaf ya. Betul. Kita kadang suka lupa tuh kita ngapain ya. Di situ tuh sebenarnya kita jadi ingat bahwa manusia tuh
se-flows ini gitu. Iya, Iya kan? nothing gitu. Nothing, iya bener. Dan yang selalu gue jadi pikiran tuh gini, setiap hari tuh, setiap detik mungkin ada manusia yang meninggal, Ya. Iya. ya kan? Kita Dan duduk sini pun nih. dan orang yang meninggal hari ini sama kita. Waktu tidur dia nge-planning hari ini mau ngapain. Iya. Iya kan? Iya. Karena kita nggak tahu kayak saat kita tidur kita nggak bangun lagi. Kita nggak punya jaminan bernapas besok. Betul. Mm. Jadi ya intinya gitu. Selagi masih punya waktu, jangan nunggu kita punya uang banyak buat ngebantu orang. Mm. Apapun bisa dilakuin selagi masih ada waktu, masih ngerasa ini bisa saya bantu aja. Mm. Karena kita nggak tahu kan. Mau nunggu besok bantu orang, mau nunggu besok ngelakuin kebaikan. Besok selesai, nggak bangun lagi kapan? Gue setuju itu. Ya kan? Ya gue selalu mikir pasti ada gantinya Iya. apapun itu gitu. Iya. Dan dengan pemikiran kayak gitu gue nggak pernah ngerasa kalau sesudahnya lebar gitu. Ya. Gue punya Ikhlas pemikiran, aja jadinya. ya Iya. kayak itu pasti ada gantinya kok. Iya. Kayak karena kan maksudnya apa ya, kita tuh hidup sebenarnya, hidup kita tuh emang harus besar, harus banyak, harus lebih biar bisa jadi kebermanfaatan, terutama harus sehat gitu. Kan dengan kita sehat lahir dan batin ya, pikiran lu, hati lu, semuanya sehat, ya itu udah syukur alhamdulillah gitu. Karena ketika emang kita udah nggak dikasih kesehatan, udah nggak dikasih pikiran yang sehat yang jernih, ya udah lu nggak akan bisa ngelakuin hal-hal yang seharusnya lu lakuin gitu. Iya sih, benar. Ya, itu bukti bahwa kita nuraninya masih jalan. Iya, bersyukur, Dan banyak bersyukur. gantinya tuh menurut gua nggak cuman materi, tapi menurut gua dari pertemanan, Yes. itu juga termasuk apa ya, Rezeki. itu rezeki buat gua gitu. Iya. Dari pertemanan ya. Nah, ini bagus nih. Gitu. Orang yang paham rezeki itu bukan tentang materi, materi. bukan tentang nominal. Kesehatan bukan juga duit, ya. bukan Teman Rezeki baik itu kan itu uang, rezeki. Iya. Bahkan gua besok masih bisa napas pun, ya itu buat gua rezeki sih. Iya. Gitu. Sebaik itu Allah, bro. Benar. Kita napas tuh masih gratis loh. Iya. Banyak orang yang napas harus bayar. Benar. Contohnya apa? Oksigen. Oksigen. Iya. Mahal. Ya, ayah aku Ventilator. juga kan dulu kan Iya. seperti itu. Mm. Almarhum ayah aku tuh Mm. untuk bisa hidup kan harus pakai mesin, Iya. harus bayar gitu kan, harus Betul. cuci darah kayak gitu sih. Dan tidak murah itu, dan Yes. tidak sedikit. Jadi ya itu tadi, semuanya harus besar karena kita harus menyebarkan kebermanfaatan. Hmm. Ya kita harus berdoa, bukan berarti kita berdoa enggak lah saya segini-gini aja. Enggak, kita harus berdoa untuk dapatkan yang lebih, karena Betul. semakin banyak rezeki yang dititipkan lebih ke kita, semakin banyak juga kita bisa Bantu orang. bantu orang gitu. Karena kalau misalnya ya udah nggak bisa bantu orang, Benar. maksudnya gini, lu dapat lebih, lu punya, tapi lu cuman untuk membahagiakan diri Iya. lu sendiri, untuk lo flexing sana sini sih nothing sih buat gua. Tapi benar tuh, lebih itu kunci doa tuh, di lebih tuh maksudnya biar kita bisa lebih sabar. Iya. Iya. Kita bisa lebih lembut Iya. mungkin ya kan. Kita bisa lebih menangkap hikmah-hikmah yang terjadi setiap kejadian. Bener tuh. Kita emang harus meminta lebih Harus minta lebih. Mm. Yang sederhana itu cuman sikap. Mm. Lu harus berdoa, lu harus punya yang sederhana itu cukup. Sikap kita, Mm. diri kita yang sederhana, cara kita berpikir yang harus sederhana. Tapi dengan berdoa kita meminta, ya nggak ada salahnya kita meminta sesuatu yang lebih gitu. Iya. Tapi harus ingat bukan untuk kita akhirnya menyombongkan, karena Yes. semuanya juga ya dari Allah. Rezeki yang ke kita emang ada tuh, yang emang harus kita sisihkan gitu Mm. melalui kita. Mm. Termasuk ada klien datang ke Raka, datang ke kita, ngasih kita project gitu. Ternyata dia emang dikasih rezeki, tapi emang ternyata rezeki kita tuh lewat dia gitu. Iya. Jadi sama halnya ketika duit ada rezeki yang ke kita, kerjaan dan lain-lain itu, ya emang ada hak yang lain juga yang lebih membutuhkan. Betul. gitu.
Sederhana itu udah cukup sikap kita aja sama pola pikir. Perantaranya itu ya. Perantaranya itu. Walaupun hakikatnya semuanya dari Allah gitu ya. Iya. Hmm. Gitu, wah luar biasa sekali ya. Gue seneng nih kalau udah ngobrol-ngobrol kayak gini. Karena maksudnya mungkin kebanyakan circle tuh ketika kita duduk ngobrol tuh yang ada template ya, gibah, Iya. ngomongin hal yang sama, ngecengin hal yang sama gitu. Nggak ada salahnya kok kita buat sharing-sharing ngobrol-ngobrol kayak gini tuh, ngobrol-ngobrol yang Deep talk mungkin ya deep talk yang mungkin bisa ya yang baiknya bisa diambil, yang kurang baiknya menurut semua yang nonton maupun yang denger ya nggak apa-apa, difilter lagi aja gitu. Di sini kita nggak untuk ngajarin, Benar. kita tidak untuk menggurui siapa-siapa, ini hanya obrolan kita di sini di Stay On Track itu hanya berbagi pengalaman. Iya, semoga para yang nonton juga mungkin bisa ada sesuatu yang bisa diambil ya kan, ya alhamdulillah gitu ya kan. Ya. Semoga habis nonton video ini bisa jadi titik balik untuk Stay On Track. Betul. Ya, alhamdulillah gitu kan ya. Betul. Ega selalu menganalogikan setiap diskusi, setiap obrolan seperti ini tuh Ega selalu mengimajinasikan di sini tuh ada mangkok atau wadah. Setiap ada statement atau ada masukan itu selalu masuk ke wadah itu dulu, nggak langsung ke kita gitu. Nah nanti kita yang memilah dari wadah itu yang mana yang mau kita ambil. Iya. Itu sebenarnya obrolan seperti ini tuh jatuhnya value-nya jadi lebih gede gitu. Iya. Iya. Kita mau bilang ini ini bener nih, gua ambil. Nah ini, ini kurang nih, yang ini ini bisa buat gua nih gitu. Ya walaupun kan ada sebagian juga, tapi nggak banyak ya. Tapi ada sebagian tuh ketika emang kita ketemu circle, ada yang ngobrolin tentang deep talk kayak gini tuh ngerasa, oh iya deh si paling kunci surga, iya deh si paling alim gitu. Enggak gitu, karena menurut gua hijrah kita, perjalanan spiritual yang kita jalanin itu bukan tentang lu mengganti outfit lu. Betul. Bukan berarti lu merubah penampilan lu. Betul. Tapi kalau bisa dirubah jauh lebih baik, lebih bagus. Atau kita lebih tahu di mana kita menempatkan diri. Gitu ya, kita ya gua piercing, tatoan, nggak mungkin gua sholat Jumat gua kelihatan tato pakai anting kan nggak mungkin juga ya. Cukup dari situ sih. Karena hijrah itu menurut gua, spiritual journey itu adalah kita sama yang di atas. Bukan ke samping. Personal ya. Iya, jadi bukan ke atas aja udah. Bukan kita ke samping. Bukan berarti kita harus tapi itu menurut saya gitu ya, maksudnya mungkin ya teman-teman di luaran sana juga punya perspektif yang berbeda. Nggak ada salahnya gitu. Kita semua manusia punya perspektif masing-masing. Betul. Nggak apa-apa tentang hal itu. Cuman kalau menurut saya bukan berarti hijrah saya itu dengan cara saya merubah outfit. Dirubah dari dalam, bukan dari luar. Iya. Itu dia. Berubah di sini kan. Bener. Bukan berarti kita ngeliatin wah. Bener. Ya, dan tiap orang punya caranya kan. Iya. Betul. Dan ada prosesnya. Ada prosesnya. Iya. Nggak langsung tiba-tiba berubah kayak Kamen Rider. Enggak. Iya. Punya cara masing-masing, find your way sih. Iya, benar. Enggak mungkin tring langsung ini kan. Ya semuanya ada prosesnya gitu. Yang kita lewatin sekarang, kesulitan yang lagi kita jalanin atau kesulitan yang akan kita temui di depan, harus yakin bahwa itu tidak sesulit yang sebelum-sebelumnya. Permasalahan sebelum-sebelumnya yang lebih sulit mungkin bisa kita laluin, makanya kita ada hari ini duduk di sini gitu. Hal-hal yang lebih berat, lebih besar, ujian, cobaan udah pernah kita lewatin. Harus yakin. Benar. Yang sedang kita jalani sekarang, kesulitan, kesusahan, musibah ataupun ke depan yang akan kita temuin nanti juga pasti bakal bisa kita lewatin. Setuju. Jangan sampai kesulitan yang kita lewati sesulit-sulitnya itu ngebikin kita out of track. Ya. Karena kita ngerasa kok gini ya? Iya. Gue udah berdoa loh. Iya. Gue udah ibadah loh. Kok gini ya? Akhirnya kita jadi ngapain gue ibadah? Iya. Out of track lah kita karena ada ujian ini gitu. Semoga suatu saat kita nanti dapat kesulitan apapun, kita akan selalu bisa stay on track. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya. Karena ada satu kalimat bagus sih. Saya lihat seliweran FYP. Dalam hidup itu cuman ada satu kalimat yang harus kita pegang. Itu
saya lupa itu sumbernya dari mana, pokoknya kena banget di saya saat saya dengar itu gitu. Dalam hidup itu satu kalimat yang harus kita pegang, bahwa semua akan berlalu. Mau itu kebahagiaan, mau itu kesulitan. Fungsinya bagus banget. Saat kita lagi dalam kebahagiaan, dari kesenangan, ketika kita sebut semua ini akan berlalu, itu bikin kita akhirnya low. Bener. Bikin kita tidak terlena. Ya, Itu akan jadi kompas ya. ya, bikin kita tidak terlena. Sebaliknya juga begitu. Ketika kita sedang berada di kesulitan, kita ingat semua pasti akan berlalu. Buat kita percaya dan yakin bahwa ini bisa kita lewatin. Nggak berlarut sedih. Iya. Jadi jangan pernah larut dalam situasi, keadaan, karena harus yakin semuanya pasti akan berlalu. Bener Biasa. Oke, nggak kerasa ya, udah. Ya 1 jam kita ngobrol-ngobrol di sini. 1 jam. By the way, ini kalau obrolannya asik ya. Asik. By the way, Yama sama Raka kira-kira bakal ada project lain gak nih? Iya. Ada. Ada. Coming soon ya. Tapi buat teman-teman semua, buat yang nonton di sini, ya harus ditunggu tanggal 9 Agustus. Living Lavish akan rilis di seluruh platform. Sama video klipnya ya. Dan video klipnya. Video klipnya langsung. Oke, nah sedikit aja. Harapan Raka untuk kehidupan Raka dan harapan Yama untuk kehidupan Yama ke depannya seperti apa? Harapan saya apa ya? Harapan gua sih, gua masih bisa berkontribusi sama orang. Ya gua masih berguna aja sih sampai gua meninggal. Gitu aja sih. Sampai akhir ya, hayat. terutama untuk mama gitu. Ya. Amin to that. Gitu. Dan teks juga buat mamanya Raka, Mama Lia yang udah Shout out mama. yang selalu menjadi mama kita semua Bener banget. gitu, Mama yang kami selalu Lia menjadi penengah untuk kita semua, yang selalu memberi masukan-masukan yang positif untuk anak-anaknya. Follow ya mama aku ya, Camelia Sahuteru ya. Oke. Di Ya. Instagram. Instagram, ya. Sekalian promoin nama aku. Ya. Ya, Dari Yama. Harapan Yama nggak beda jauh sih sama Raka. Kedepannya pengen bisa jadi yang berguna buat orang sekitar pasti. Sama apa ya? Harapannya ke depan semoga yang bareng sama Yama bisa bahagia juga ngerasain hal yang sama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ega juga punya harapan nih buat Yama sama Raka. Semoga nungguin ya. Semoga karya-karya yang dibikin Yama sama Raka ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Iya. Amin. Yang muda-muda. Amin. Mungkin itu bisa menginspirasi. Gue juga pengen bikin musik nih kayak Yama, kayak Raka. Ya harapan saya sih itu sih. Ya sama. Harapan saya juga dengan rilisnya nanti Living Lavish itu bisa menjadi satu trigger buat teman-teman yang suka ke klub gitu ya, suka penikmat musik genre ya perfilman ini. Ini musik gak eksplisit loh. By the Iya. way, ya dari lirik ini Bener. gak eksplisit. Iya, eksplisit. jadi Nggak ada makanya eksplisit. saya tuh berharap dengan nanti kalian lihat video klipnya itu kalian bisa melihat idola-idola kalian ini dengan yang kayak wah ternyata ya kita juga bisa keren kok dengan pakaian muslim gitu ya. Iya. Oke, thanks Shout out buat Joda. Iya. Thanks buat Shout Joda out yang Joda. selalu support kita di sini. Udah support Stay on Track juga. Buat Never juga. Ya, semoga harapannya silaturahmi kita semuanya di sini tidak pernah terputus. Amin. Setiap masalah pasti ada jalan keluar dan ada Amin. solusinya. Tabayun itu lebih baik. Iya. Ya, daripada kita harus menghindar dari masalah. Bener. Gitu, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kan. Yes. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa follow Instagramnya Stay on Track @stayontrack.id dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Stay on track.
stay on track. Oke, see you, thank you. Thank you banget. Thank you Raka. banget. Ya juga. Karama. Sekali lagi. Oke, Thank you, sukses stay on terus Semoga buat. lagunya hits ya. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Stay on track.